Halo, ketemu lagi di kursus menulis artikel online. Menulis artikel jadi lebih mudah. Tahap menulis bebas. Di sini saya akan menjelaskan tahap cara menulis artikel bebas. Tahap menulis. Yang pertama adalah menentukan ide topik. Kedua, menentukan judul. Ketiga, melakukan bedah topik berdasarkan judul yang telah kita tentukan. Keempat, mengembangkan subtopik. Kelima, menyusun menjadi paragraf. Jadi subtopik tersebut akan dikembangkan, kemudian kita buat kalimat-kalimatnya sesuai subtopik. Setelah itu, kalimat-kalimat tersebut kita susun menjadi paragraf sesuai subtopik masing-masing. Keenam, membuat bagian pembuka. Ketujuh, membuat bagian penutup. Kedelapan, melakukan perbaikan terhadap tulisan. Di sini kita akan membahas tentang ide topik. Ide topik. Ide topik bisa berasal dari mana aja. Pada saat kita lagi jalan-jalan, lagi baca majalah, nonton TV, atau kita lagi nonton film, ngobrol sama temen, atau kita lagi buka-buka blog, kita bisa mendapatkan banyak ide topik. Contoh ide topik adalah cara bikin blog dan cara bikin nasi goreng. Selanjutnya kita menjabarkan ide topik. Menjabarkan ide topik artinya membayangkan apa saja materi yang akan ditulis ke dalam artikel. Setelah itu, kita mencari referensi untuk bahan tulisan. Langkah selanjutnya adalah menentukan judul. Menentukan judul. Buat judul yang menggambarkan isi. Buat beberapa pilihan judul. Pertimbangkan jumlah karakter. Jadi setelah kita buat judul, pertimbangkan juga jumlah karakter. Tingkat kemunculan judul artikel di search engine adalah sebanyak 60-80 karakter. Nah, ini contoh ide topik, cara bikin nasi goreng. Judul artikelnya adalah cara membuat nasi goreng yang enak. Jadi ide topik dengan judul artikel itu berbeda ya. Ide topik itu hanya sebatas ide, jadi belum jadi judul. Bedah topik. Nah, di sini saya akan membahas tentang bagaimana cara melakukan bedah topik. Contoh judulnya adalah cara membuat nasi goreng yang enak. Kemudian kita membagi subtopik. Contohnya adalah subtopik 1, cara membuat nasi goreng. Subtopik 2, nasi goreng yang enak. Nah, ini nanti kita buat ya sebanyak mungkin semua hal yang berhubungan dengan cara membuat nasi goreng. Setelah itu kita buat juga kalimatnya semua hal yang berhubungan dengan nasi goreng yang enak. Cara mengembangkan subtopik. Pertama, kembangkan tiap subtopik dengan 5W1H. Kedua, tulis sebanyak mungkin semua hal-hal yang berhubungan dengan subtopik. Nah, ini rumus 5W1H-nya adalah what, why, where, when, who, dan how. Nah, ini yang pertama, what. Apa itu nasi goreng? Nasi goreng adalah makanan tradisional Indonesia yang disukai. Nasi goreng adalah nasi yang digoreng dengan bumbu tradisional. Nah, ini ada menulis bebas ya. Pertama dimulai dengan what. Apa itu nasi goreng? Jadi Anda menulis apa yang dimaksud dengan nasi goreng. Where, di mana kita bisa mendapatkan nasi goreng. Nah, ini kita tulis lagi ya. Pedagang nasi goreng biasanya menjual nasi goreng dengan berkeliling menggunakan gerobak. Itu bisa apa aja ya, Anda boleh menulis bebas. Apapun yang Anda tahu, apapun yang Anda bisa. Why, kenapa harus nasi goreng? Nasi goreng adalah makanan khas yang rasanya enak, apalagi ditambah dengan telur. Who, siapa yang bisa membuat nasi goreng? Nah,
Nah, di sini Anda juga bisa mencoba resep cara membuat nasi goreng yang enak di rumah. Who ini menyatakan menanyakan subjek ya. Kata ganti orang ini bisa siapa aja ya. When, kapan sih sebaiknya membuat nasi goreng? When ini semua hal yang berhubungan dengan waktu. Nasi goreng biasanya dijadikan menu sarapan saat pagi hari. Ini waktu ya, pagi hari. Terus kalau di sini misalkan mau bikin kalimat, biasanya pedagang nasi goreng menjual nasi goreng saat malam hari menggunakan gerobak. Nah, itu malam hari adalah waktu. Itu boleh ya. How, cara membuat nasi goreng. Nah, ini nggak perlu resep ya. Bisa aja kita menuliskan tentang tahap-tahapnya secara umum. Nah, di sini contohnya adalah siapkan nasi serta bumbu-bumbu tradisional. Goreng nasi dengan bumbu-bumbu yang sudah dihaluskan. Tambahkan telur agar rasa nasi goreng menjadi lebih enak. Nah, ini teknik dasar ya. Cara membuat nasi goreng. Bagian how. Susun menjadi paragraf. Nah, kemudian kalimat-kalimat tadi kita susun menjadi paragraf sesuai subtopik masing-masing ya. Susun menjadi paragraf. Isi subtopik bisa digabung satu sama lain. Kemudian kita menggabungkan kalimat yang memiliki topik yang sama. Beri penambahan kata atau kalimat untuk memperhalus isi. Nah, ini contohnya. Who, siapa yang membuat nasi goreng? Anda juga bisa mencoba resep cara membuat nasi goreng yang enak di rumah. Ini how, cara membuat nasi goreng. Nah, ini antara who dan how bisa digabung ya. Gabungkan kalimat yang memiliki topik yang sama ke dalam satu paragraf. Nah, ini tadi di atas who, di bawahnya what ya. Ini digabungkan seperti ini. Membuat bagian pembuka. Membuat bagian pembuka. Pertama, berisi ulasan singkat. Kedua, deskripsi singkat. Ketiga, mendorong rasa penasaran. Keempat, bagian pembuka harus singkat, padat, dan jelas. Contohnya adalah, ini kita bisa ambil dari what ya, bagian what. Nasi goreng adalah makanan tradisional Indonesia yang disukai. Nasi goreng adalah nasi yang digoreng dengan bumbu tradisional. Nah, itu deskripsi singkat ya. Deskripsi singkat juga merupakan ulasan singkat. Membuat bagian penutup. Membuat bagian penutup. Pada bagian penutup berisi kesimpulan dari keseluruhan isi artikel. Kita juga bisa menyisipkan pesan-pesan yang tidak menggurui. Jika artikel merupakan review terhadap suatu tempat, kita bisa menyisipkan kalimat ajakan untuk singgah. Jika artikel merupakan ulasan terhadap suatu produk, kita bisa menyisipkan kalimat berisi harapan-harapan untuk produk tersebut di masa mendatang. Contohnya adalah, nah ini contohnya. Itulah cara membuat nasi goreng yang mudah. Hanya dengan menggunakan bumbu seadanya, Anda sudah bisa membuat nasi goreng yang enak. Selamat mencoba. Perbaikan tulisan. Setelah semua artikel dibuat, kita melakukan perbaikan tulisan. Di antaranya adalah memperbaiki ejaan, penggunaan tanda baca, kemudian pindahkan kalimat dalam paragraf yang sesuai. Kalau misalkan masih ada kalimat yang belum pas, bisa dipindahkan ke dalam paragraf yang sesuai. Setelah itu, baca ulang keseluruhan artikel. Apakah sudah cukup nyaman untuk dibaca? Oke, sekian dulu materi kali ini. Kita lanjut ke materi berikutnya. Terima kasih.